Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Lukman Sidik, peserta PPG Angkatan 1 tahun 2021. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji UKSW. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada mapel administrasi sistem jaringan dengan materi remote server di kelas 11 TKJ SMK Al Mubarok Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Pagi luar Terima kasih. biasa. Oke, terima kasih Mas Riko. Semangatnya luar biasa. Oke, kita mulai kegiatan hari ini. Mari kita berdoa, semoga nanti kegiatan pada hari ini bisa berjalan lancar tanpa kurang satu apapun. Silakan siapa yang mau memimpin berdoa. Saya Pak. Ya, silakan Mas Niko. Pada teman-teman dan Pak Lukman, sebelum kegiatan ini kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2011 jam 9 ya, kurang jam 9 lebih 18 menit ya, saya akan menyampaikan ya pada pertemuan keempat ini, yaitu tentang materi remote server. Baik, sebelumnya saya ingin absen terlebih dahulu ya. Mbak Dwi Wahyu. Hadir, Pak. Terima kasih. Niko, kenapa ya kok kameranya nggak diaktifkan ya? Kameranya error, Pak. Nggak apa-apa. Saya apresiasi karena Mas Niko sudah mau bergabung pada kelas ini. Silakan yang lain untuk kameranya bisa diaktifkan. Baik, ini sebelum saya lanjut ke penjelasan ini, saya ingin tahu ya, tadi sebelum pembelajaran ini, sebelum pertemuan ini dimulai ya, tadi sudah saya share ya, sudah saya share pretest. Nah, baru 7 siswa yang sudah mengerjakan pretest. Ya. Saya ingin melihat jawaban kalian yang benar. Ya, pretest tadi saya gunakan untuk mengetahui ya seberapa pengetahuan Anda terhadap materi yang akan saya sampaikan. Remote server ya, pada mapel administrasi sistem jaringan kelas 11 TKJ. Baik, kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi remote server. Terus tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama ya, di SMK Al Mubarok Rembang ya, ingin membangun sebuah yang menjadi persepsi di mana seorang admin server ya ingin bisa mengendalikan servernya tersebut dari jarak jauh. Materi pembelajaran atau yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Baik, pengertian dari konsep remote server. Ya. Fungsi remote server diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada di rumah menggunakan laptop. Ya. Sedangkan mungkin Bu Tanti ingin mungkin di aplikasinya ada yang rusak ya.
itu saya bisa mengendalikannya. Itu tampilannya sama antara komputer dan laptop, tampilannya sama. Jadi saya bisa melihat tampilan yang ada pada komputernya Bu Tanti. Seperti itu untuk cara kerjanya. Terus yang terakhir yaitu contoh aplikasi dari remote server. Yang pertama Windows Remote Desktop. Ya, ini bawaan dari Windows. Terus yang kedua TeamViewer. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya singgung, atau mungkin sudah dipelajari pernah digunakan pada pertemuan sebelumnya, ya, pertemuan. Nah, ini saya sampaikan videonya seperti ini, Bu. Nah, ini dibuka untuk TeamViewer-nya, kita menggunakan TeamViewer. Nah, kita buka TeamViewer yang ada komputer kita atau pada smartphone kita. Terus masukkan ID partner dari komputer yang ingin dikendalikan atau yang ingin di-remote. Jadi masing-masing komputer, masing-masing perangkat harus memiliki aplikasi ini, TeamViewer. Tidak bisa kalau nanti jadi harus satu plafon. Misal TeamViewer yang satunya plafon lain, misal bisa aplikasi tadi Anvil Remote Desktop, tidak bisa. Jadi harus keduanya harus sama. Terus masukkan password, ya seperti itu. Nah, ini kalau passwordnya salah, ya ini kenapa tadi remote saya jelaskan ada remote server itu aman. Ya jelas aman karena belum tentu orang lain tahu dari username sama password. Ya, ini kebetulan saya menginputkannya salah, sengaja saya buat salah biar tahu. Ya, ini. Nah, ini saya berhasil mengendalikan server yang ada di lab. Ya, saya ada di rumah, saya berhasil mengendalikan. Nah, ini semuanya baik di server yang ada di lab ada TeamViewer-nya. Nah, di komputer saya juga ada TeamViewer-nya di laptop saya. Nah, itu tampilannya sama, ada sama persis. Ya, di sini berbasis Windows. Ya, seperti ini. Ya, jadi sama-sama. Terus yang selanjutnya yaitu saya akan mempraktekkan di SSH Spurcell. Ya, kalau di Spurcell itu menggunakan putih, ya, aplikasi yang digunakan putih untuk di kliennya. Nah, kita masukkan IP dari server yang ingin diakses atau ingin di remote. Ya, untuk port default-nya dari SSH yaitu 22. Nah, 22 bisa di open. Nah, sekarang pilih yes. Nah, ini sudah masuk login as, kita masukkan username-nya dari server. Nah, kebetulan username-nya USBK, terus password-nya kita masukkan, nggak kelihatan. Terus ini sudah berhasil. Nah, biar tahu tampilan yang saya remote ini di Linux-nya. Linux yang ada di server tadi. Ya, ini sama-sama menggunakan USBK. Nah, jadi sama, ini berbasis Linux, yang berbasis Linux. Jadi menggunakan SSH. Ya, kalau di segi klien menggunakan menggunakan putih, aplikasi putih. Jadi kalau di servernya menggunakan SSH server, kalau nanti sistem operasinya misal
Linux yang di klien nanti bisa menggunakan SSH client. Nah, kebetulan ini sistem operasi yang saya gunakan itu Windows, jadi saya menggunakan putih. Ya. Mungkin itu bisa bisa dipahami. Jadi nanti untuk kegiatan ini nanti saya coba saya stop dulu ini untuk diskusi dan kegiatan intinya ya nanti buka di Google Classroom ya di Google Classroom di situ sudah ada. Terus untuk ruang diskusi saya ingin menambahkan ya nanti saya tambahkan bisa diskusinya nanti per kelompok dibagi karena ini ada 10 peserta didik nanti saya bagi 2 kelompok ya. Jadi absen 1 sampai 5 atau mungkin kalian bisa membentuk kelompok sendiri ya yaitu satu kelompok beranggotakan 5 peserta didik ya. Jadi tidak boleh kalau misal 6 nggak boleh ya. Jadi ini saya bentuk 2 kelompok untuk membahas LKPD yang ada dan nanti untuk tugas mandirinya nanti kerjakan penilaian. Nah, untuk penilaiannya nanti saya share ketika selesai ya. Ketika nanti kegiatan ini saya share pada Google Classroom ini dan untuk diskusinya nanti juga saya berikan ruang sendiri pada Google Classroom ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mas Niko ingin bertanya, silakan. Mungkin bertanya tentang Aku rasa lo absen. ya silakan. Siapa tadi? Lah aku mah absen, Pi. Pak, bacakan absen 1 sampai 5, Pak. Diulang lagi gini, apa? Silakan kamu. Pak, saya ingin bertanya seperti itu. Pak, saya ingin bertanya, absen 1 sampai 5 siapa saja? Oke, silakan. Oke, Mbak Wiwit. Jadi nanti untuk absen ya, nanti saya bagikan di Google Classroom 1 sampai 5, 1 sampai 10 siapa untuk absen. Ya, mungkin kalian sudah karena ya baru naik kelas jadi lupa absennya berapa ya, masih euforia masih senang-senang dalam liburan ya ketika masuk ini lupa untuk absennya. Oke, nah gimana Mbak Uwit, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada, Pak. Oke, mungkin yang lain Pak, saya mau tanya. ya silakan. Tadi saya nggak disebut absen. Oh, Mbak Suni, ya maaf tadi Namanya juga, Pak. ya maaf. Oke, Mbak Suni sama siapa tadi yang belum ke absen? Mbak Wiwit. Disebut. Oke, nah tadi sudah saya sebut ya. Mungkin kalian mungkin pas keluar dari jaringan. Tadi ada yang keluar dari jaringan 2 anak. Nah, jadi ketika saya sebut kalian tidak dengar. Nah, mungkin ada yang tanyakan lagi? Tidak. Sudah paham untuk pekerjaan untuk di kegiatan intinya? Paham. Paham? Paham. Nanti kita bertemu lagi pada kegiatan Google Meet untuk di sesi penutupan ya. Silakan nanti dikerjakan LKPD-nya, didiskusikan dan dikerjakan soal pengetahuannya ya. Kalau nanti perlu
mencoba, nanti saya fasilitasi untuk mencoba menggunakan aplikasi remote servernya, ya, biar nanti bisa membandingkan aplikasi mana yang cocok dari persepsi yang saya berikan tadi, ya. Ini saya akhiri terlebih dahulu, nanti kita ketemu lagi pada kegiatan di sesi penutup, ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kegiatan inti yaitu kegiatan asinkronus di mana peserta didik bisa berdiskusi atau bertanya mengenai LKPD yang akan digunakan, ya, mengenai LKPD, ya, terus mengerjakan apa yang ada LKPD, ya. Di sini saya membimbing peserta didik, ya, misal seperti ini peserta didik sudah ada yang bertanya. Nah, di sini ada, maaf Pak Lukman, saya mau mencoba aplikasi remote servernya agar bisa membandingkan contoh aplikasi remote server yang digunakan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan, di situ ada pertanyaan dari peserta didik atas nama Lisa Aryani, ya. Dia ingin mencoba aplikasi remote servernya agar bisa membandingkan contoh aplikasi remote server yang digunakan. Nah, maka di sini saya akan lihat. Silakan lihat link video tutorial pada media pembelajaran yang sudah saya bagikan. Ini membimbing peserta didik agar bisa melaksanakan, ya, kegiatan diskusi atau kegiatan mandiri, ya, di mana peserta didik tanya tentang aplikasi remote server yang akan digunakan, ya, ingin mencoba, ya. Dan di sini juga saya jelaskan untuk di keselamatan kerjanya, ya, saya membimbing untuk keselamatan kerjanya. Untuk prosedur keselamatan K3-nya di situ sudah saya jelaskan pada Google Classroom. Siswa bertanya bagaimana untuk menjalankan remote server, terus saya bales. Yang pertama jaringan internet, yang kedua baterai HP, terus yang ketiga media penyimpanan HP. Karena nanti kalau media, misal contohnya media penyimpanan HP-nya tidak cukup, juga nanti bisa berakibat pada, ya, kondisi HP tersebut, ya, misal karena panas dan akhirnya rusak. Itu juga menjadi faktor penting pada kegiatan ini. Di sini, ya, peserta didik bertanya mengenai aplikasi remote server, ya, mungkin yang ini mencoba ingin meremote server yang berbasis Linux, ya, yang ada di Android, ya. Jadi di sini
ya, berbasis Android. Saya silakan. Dalam diskusi juga nampak peserta didik yang sudah berpikir tingkat tinggi, yaitu di sini peserta didik mencoba membandingkan ya, contoh aplikasi remote server yang digunakan. Ya, berarti ini termasuk di hack order thinking skill ya. Membandingkan berarti C4 ya. Dengan cara mencoba apa yang telah saya gunakan di yang mencoba dengan cara mencoba contoh aplikasi yang sudah ada pada penjelasan di video. Di sini ya, saya juga membimbing peserta didik untuk berdiskusi terkait dengan proses kerja pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, ini contoh di Google Classroom-nya seperti ini. Dan sudah mengerjakan post testnya ya. Ini saya lihat untuk di hasil post testnya sudah lebih dari yang tadi, pretest tadi ya. Pretest tadi yang
Ada yang salah semua, ada yang betul 2, pada soalnya hanya 5. Dari hasil post test tadi ya sudah baik ya, karena sudah melakukan kegiatan ya, membaca dan memahami dan mencari literasi yang ada di internet ya, sudah ada ya, sudah dari 10 siswa dari soal 10 ya, sudah lumayan ya, sudah ada yang dapat 8, ada yang dapat 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Tetap semangat berbagi. Masih. Oke, ikan hiu makan tomat ya, harus tetap semangat. Ya, karena hiunya lagi itu ya, lagi cari selera yang lain karena bosen makan daging terus. Jadi makannya sayur. Karena tadi sudah melaksanakan kegiatan inti, sudah melakukan diskusi dan mencoba untuk melakukan praktik ya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena kita sudah di akhir pertemuan, di akhir jam pertemuan pada pertemuan ini ya. Saya silakan untuk kelompok 2 ya, untuk presentasi terlebih dahulu dari hasil diskusi yang telah dikerjakan tadi. Silakan siapa yang ingin menyampaikan perwakilan dari kelompok 2. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Nabila bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Nadia Nuryani Yanti. Ya, terima kasih Mbak Nabila, dan saya apresiasi untuk anggota kelompok 2 ya, karena sudah melakukan diskusi dengan baik. Ini yang perlu saya klarifikasi tentang tadi Linux Debian, bukan Debian ya. Linux Debian 8.2.0 berbasis teks. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 1, silakan yang ingin presentasi. Enggak, Pak, saya, Pak. Ya, silakan Mas Niko. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya dengan anggota kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempunyai kesimpulan. 1. Konsep dari remote server, di mana seorang admin server bisa mengakses server dari jarak jauh, sehingga tidak perlu datang ke lokasi di mana server itu berada. 2. Cara kerja remote server, PC server dan PC klien. Ya, terima kasih kepada Mas Niko dan teman-temannya di kelompok 1. Saya apresiasi ya, karena hasil diskusinya tadi juga cukup mantap dan jelas. Di sini saya simpulkan ya, kenapa saya simpulkan dari persepsi yang ada yang saya berikan. Yang pertama yaitu di SMK Al-Mubarak Rembang ya, mempunyai server yang berbasis Linux Debian ya. Jadi ketika seorang admin server ingin bisa mengakses
ya, ingin bisa mengakses sistem operasinya itu, ingin bisa mengendalikan atau meremote atau mengakses server tersebut, ya, tidak perlu datang ke lokasi servernya, ya, cukup kita menggunakan remote server, ya. Jadi permasalahannya aplikasi apa yang paham untuk penjelasan saya? Paham. Ya. Paham. Jadi apa yang kalian diskusikan itu sudah benar, ya, SSH, ya, semua menyatakan SSH, tapi alasan yang tepat seperti itu. Jadi kenapa kita harus menggunakan aplikasi yang bawaan dari sistem operasinya. Sekian ya dari saya. Sebelum saya tutup, ya, saya mengingatkan sekali lagi, ya, tetap selalu terapkan atau patuhi protokol kesehatan, ya, tetap memakai masker, ya, ketika memakai masker seperti ini, ya, terus menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer, ya, menjauhi kerumunan, ya, dan hindari mobilitas. Jadi jangan sering bepergian seperti itu. Semoga kita semua bisa terhindar dari COVID-19, tetap semangat, ya, jaga kesehatan, dan jangan lupa juga jaga iman. Ya, jaga kesehatan dan jaga iman, jaga imun dan iman. Seperti itu. Belum saya akhiri, silakan salah satu bisa memimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan ini. Saya meminta Mbak Nabila untuk memimpin doa. Jaga doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Nabila, ya, sudah memimpin berdoa, ya, doa penutup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita, minimal diri kita sebagai pengetahuan dan keterampilan kita, dan bisa menolong untuk orang lain. Ya, jadi bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.